Ajak perang orang luar. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdih. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Pelabuhan Dalam, yang sama-sama kita hormati Pak RT 05 beserta jajaran pemerintahan Desa Pelabuhan Dalam yang sempat hadir di majelis subuh kali ini. Sama-sama kita hormati pengurus masjid desa kita, Masjid Darul Muttaqin. Dar berarti rumah, Al-Muttaqin berarti orang-orang yang bertakwa. Jadi Darul Muttaqin artinya rumah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang berada di Masjid Darul Muttaqin ini tergolong menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin ya rabbal. Bebek-bebek, mamang-mamang, nyek-nyek, ya-ya, buyut-buyut, guru-guru kita, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini hari yang kedua. Masih sehat. Masih kuat puasa. Semoga sampai akhir Ramadan. Ada doa mengketubuh kuat puasa. Mengkedaus. Wah, hebatnya doa ini. Mengkedek terasanya laparnya. Mengkemudah nak pergi terawih, mengkepas puasa mudah untuk buka Quran, mengkemudah untuk melaksanakan ibadah. Kira-kira mudah dek ngapalnya. Allahumma, ngikuti aja sambil ngapal, Allahumma salimna ila Ramadan wasallim Ramadan lana. Bingung sudah ya? Kaki tu catatkan saya kaki ya. Allahumma salimna ila Ramadan wa sallim Ramadan ilaina wa tasallamhu minna mutaqabbala. Doa dari Nabi agar tubuh kuat sampai 30 hari kaki. Ya Allah ya Tuhanku, salimna ila Ramadan, sampaikan aku sampai ke penghujung Ramadan. Ya. Emah yang biasanya mah, yang biasanya dikit-dikit nak minum air es, lupa ya, bukan dek. Wasallim Ramadan ilaina, dan jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan untuk kami ya Allah. Artinya apa? Ramadan ini jadi Ramadan yang paling baik. Bukan sekedar puasa baik, tapi baca Quran, tarawih dek tinggal, salat subuh jamaah,
Zikir pagi, zikir sore, qobliyah, ba'diyah. Surga lah itu orangnya. Wa tasallamhu minna mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku selama aku beribadah di bulan Ramadan ini. Doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu boleh catatkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tobo ada yang nanya masalah mengkodok sembahyang. Kodok. Tahu kodok? Kodok itu bahasa tubuhnya membayar utang. Ya. Kodok itu dilakukan kalau tubuh lupa. Satu. Kodok itu dilakukan kalau sembahyang tubuh yang dulu dia tubuh kerjakan. Kalau tak main itu? Ya kalau, jangan nak bohong. Termasuk yang ngomong ini, apa itu zuhur, apa itu asar, maghrib, isya, subuh. Wah, sengaja kalau subuh. Pasti itu bukan legal. Karena itu ada syariatnya mengkodok solat. Jadi kodok solat ini bentuk pertaubatan seorang hamba atas sembahyang yang dia tinggalkan. Pertanyaannya, Nabi kodok kala tak? Kala tak Nabi dek sembahyang? Siapa yang ngomong tak kala tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hari berjalan bersama Bilal bin Rabah. Tahu Bilal? Budak hitam Afrika yang pas dia masuk Islam pakaiannya dibuka, dijemur di atas padang pasir, ditepekkan ke pasir yang panas, diletakkan batu yang besar di pojok perutnya. Itu Bilal bin Rabah. Seharian panas tubuh ini kata artinya daripada panas di situ. Di mana di situ? Di Mekah. Akhirnya masuk Islam. Uji Nabi sekitar nak subuh, wahai Bilal, aku ngantuk. Tapi kaget benar-benar enggak memahami hadis ini. Kaget Nabi beda sembahyang. Wahai Bilal, aku ngantuk. Uji Bilal. Jadi Nabi, aku tidur dengar. Kau caknya masih kuat. Ya uji Bilal. Kalau datang subuh, tangikan aku. Beres. Uji Bilal bin Nabi tenang baik. Kalau subuh, ku tangikan. Tiba-tiba Nabi tangi. Tangi bukan oleh Bilal, tangi oleh sinar matahari. Nabi tangi, Bilal masih tidur. Nabi Muhammad kesiangan subuh. Cuma sekali. Cuma 63 tahun Nabi hidup cuma sekali. Jangan jadi rumus ini. Nabi Kaget tu bahas ngapa Nabi ditedukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tahu umat Nabi ni kaki banyak yang kesiangan ini. Kalau tubuh kesiangan nak niru siapa? Kalau Nabi sembahyang terus, tubuh lupa sembahyang, nak niru siapa tubuh? Itulah hikmah Nabi disiangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali seumur hidup. Mak itu pula sembahyang. Kalau tak tahu sembahyang, Allahu Akbar. Rakaat 3, rakaat 4 ini. Sembahyang subuh, mak itu. Sembahyang zuhur, sembahyang subuh 2 rakaat semua. Ngetes dah, masih ngantuk dia ni. Nabi kalau lupa rakaat. Sekali. Untuk apa? Untuk tubuh umatnya yang lupa-lupa ini. Kalau tubuh lupa 3 atau 4, ngembek yang 3.
Jangan ngembek yang 4. Allahu Akbar. 3 apa 4 ini zuhur ini? 3. Karena tubuh itu dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu salah satu hikmah ngapa Nabi itu pernah dilupakan oleh Allah Subhanahu. Nah, yang tadi Nabi tangi matahari lah bersinar, Bilal masih tangi kan Nabi. Woi Bilal, mak mana kawin ya? Nabi, aku ndak tahu empat ini terkeliap. Maksud tu banyak terkeliap. Terteduk dengat mak mana? Ya? Uji Nabi apa? Lah siang ini. Ya? Lah siang, lah lewat waktu subuh. Uji Nabi apa? Ambil wuduk. Solat sunnah. Azan. Nah, ada ngebangnya malah. Cowok tubuh jangan ngebang kejinguan tubuh kesiangan subuh. Dah jam 6 Allahu Akbar. Nah, solat sunnah ngebang, habis itu Nabi dan Bilal solat subuh berjamaah. Dari hadis ini ulama menyimpulkan bahwa kalau tubuh lupa, kalau tubuh tertidur, kalau tubuh pingsan, kalau tubuh dek semua yang di masa-masa yang lalu, lupa karena banyak gawian, dek sembahyang ini, maka bayarlah solat itu dengan mengqadha solat. Niatnya bedanya dari adaan ke qadhaan. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati qadhaan lillahi ta'ala. Kalau tubuh sembahyang biasa adaan itu di waktu itu. Caranya mak mana? Caranya mengqadha ini boleh di sembarang waktu. Habis sembahyang duha, nyek-nyek. Ya aku lagi muda nemen dak sembahyang. Nyek-nyek. Manggang kelembang dak baca lagi ini. Kata gawe habis solat duha ini. Usolli fardhu zuhri qadhaan lillahi ta'ala. Di waktu jam 9 itu terserah. Boleh tak mengqadha zuhur di waktu asar? Boleh. Boleh tak mengqadha subuh habis solat tarawih? Boleh. Basingnya kecuali 2 waktu. Habis subuh dan habis solat asar. Habis asar, habis subuh. Itu dak katik solat. Habis asar, habis subuh, dak katik solat. Kalau nak mengqadha subuh, lakukan sebelum subuh. Kalau nak mengqadha asar, lakukan sebelum asar. Boleh. Boleh tak tubuh mengqadha 10 kali dalam sehari? Boleh. Kalau sanggup. Jangankan 10, 50 kali jadi. Tapi para ulama menyarankan mengkemudah, qadhalah solat-solatmu yang pernah kau tinggalkan ketika datang waktunya. Misal solat zuhur 4 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anta salam, berzikir habis berdiri lagi. Usolli fardhu zuhri qadhaan. Allah. Lagi asar, sebelum asar qadhaan asar. Habis maghrib solat maghrib, solat lagi maghrib qadhaan maghrib. Itu lemak mudah ngitungnya. Tapi kira-kira aku ni banyak utang. Aku nak banyak-banyak boleh. Habis sembahyang zuhur sampai ke asar, banyak waktunya. Aku nak ngodok zuhur dari jam ini sampai jam ini, lajulah. Karena itu qadha. Apa lagi? Masalah qadha. Ada yang bingung? Ada? Misal? Jam 6. Mana ini? Belum materi ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masalah qadha. Tunggu dikit, 5 menit lagi. Melanjutkan hadis yang kemarin. Rupanya banyak yang penasaran. 1. Man kau lupa menjelaskan setan dibelenggu. Ada? Setan diikat. Ngapa masih banyak orang mak setan ini?
Setannya diikat di penjara, sulsilah, sufidat asyayatin. Ngapa masih banyak orang mak setan ini? Ngalukan ini maksiat ini. Setan memang terbelenggu, yang sisa adalah hawa nafsu. Ya. Inna kaidasyaitani dha'ifah. Sesungguhnya setan itu hanya membisik-bisikkan saja. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudur minal jin. Yuwaswisu fi sudur. Yuwaswis itu membisikkan di dalam hati seorang hamba. Lajulah. Itu tugas setan. Yang gerakannya apa? Hawa nafsu. Setan memang terikat, yang sisinya adalah hawa nafsu ini tidak pacak diobati oleh baca Quran. Hawa nafsu ini tidak pacak diobati oleh banyak berzikir. Hawa nafsu hanya pacak diobati, dikendalikan dengan pose. Dalam suatu riwayat, ketika Allah menciptakan hawa nafsu, dibakar oleh api, tidak mempan. Disiram oleh air, tidak mempan. Ditiup pakai angin, tidak mempan hawa nafsu ini. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, hancurkan hawa nafsu ini dengan engkau berpuasa. Itulah ngapa tobo pose. Ramadan, apa arti Ramadan? Ramadan itu dari bahasa Arab. Ramadan, yarmudu ramadanan, ay ihtaraqa, membakar. Apa yang dibakar? Hawa nafsu. Apa yang dibakar? Dosa-dosa tubuh. Apa yang dibakar? Maksiat tubuh. Jadi ngapa tubuh pose? Untuk membakar hawa nafsu. Nyingok yang tidak benar, denger yang tidak benar. Ada tak denger yang tidak benar? Ada. Denger aib orang. Denger aib orang, denger maksiat orang. Seneng tak tuh denger maksiat orang? Si anu itu. Iya nih ya. Kuping ini cak ada permennya kalau denger aib orang. Cak kalau denger berita-berita buruk. Maksiat mata, maksiat ini, itulah datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini Bapak Ibu, sejatinya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Kalau tubuh dewean baca ini pacak tenangis. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, afuun, maha pemaaf ya Allah. Tuhibbul afwa, engkau sangat mudah memaafkan dosa-dosa kami ya Allah. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maafkan dosa-dosaku ya Allah. Maafkan dosa sembayangku yang tinggal. Maafkan dosaku galak ngumpet orang. Maafkan dosaku galak ngomong kasar ke orang tua. Maafkan dosaku galak ngangkat suara ke orang tua. Maafkan dosaku galak ini. Bisa pacak tenangis. Kalaulah ada air mata itu keluar dari mata kita di bulan Ramadan ini, maka air mata itu akan menjadi saksi bahwa kita telah mendapatkan daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lanjut giresok. Ya. Giresok insyaallah kita akan membahas tentang fikih praktis puasa. Ya, mengingatkan baik. Apa rukunnya, apa sunnahnya, apa makruhnya, apa yang membatalkannya. Ya. Jangan dikit-dikit berendam batal. Sare bos. Nego air lidu batal. Air lidu dalam sini mana? Batal, mudahan batal. Nyecip batal, sare ya. Gitu besok bahas itu. Singkat, 30 menit insyaallah selesai. Fikih praktis puasa. Mengingatkan karena setahun sekali ini kalau biar ada yang lupa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan mengistiqomahkan kita sampai akhir bulan Ramadan sehingga kita bisa menjadi
hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jikalau di sana sini ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Live streaming.